Nah, kita mulai Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelas Algoritma dan Pemrograman 2, kelas E, kelompok terakhir dari kelas ini ingin mempresentasikan proyek akhir kami di mata kuliah Pemrograman dan Algoritma E. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Roberto Carlos Hari Orlando, NIM 202410102007 dari Prodi Teknologi Informasi, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatur Rahman dengan NIM 202410102059 dari Teknologi Informasi. Ini kami berdua di sini mengambil tema yaitu atau masalah itu yang diselesaikan dengan konsep problem. Nah, kami itu mengambil latar belakang atau uraian masalah yang kami angkat di aplikasi untuk membuat aplikasi ini adalah di mana Indonesia ini masuk ke negara berkembang, yang di mana negara berkembang ini sangat banyak faktor-faktor yang ikut menunjang di dalam negara yang dikatakan atau dikategorikan sebagai berkembang. Nah, faktor-faktornya itu meliputi ada faktor ekonomi, ada faktor sosial, ada faktor, pokoknya banyak faktor yang anggapannya tumbuh bersama dengan tumbuh bersama dengan negara Indonesia yang disebut atau dikategorikan sebagai negara berkembang. Nah, salah satunya itu adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi di Indonesia itu sangatlah tinggi atau sangatlah padat trafiknya. Mengingat karena Indonesia masuk ke dalam peringkat 4 negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Nah, hal ini juga membuat kegiatan ekonomi di Indonesia ini sangat-sangatlah ramai atau padat banget di Indonesia ini. Nah, contohnya adalah pemenuhan kebutuhan barang masyarakat di daerah-daerah tertentu. Karena banyaknya penduduk yang ada di Indonesia, maka dengan itu bergaris lurus dengan konsumtifnya masyarakat terhadap penggunaan barang. Nah, olehnya banyak penggunaan barang, nah barang ini kan disalurkan menggunakan sebuah kendaraan atau angkutan yang bisa mengangkut barang dari tempat yang satu ke tempat lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, hal ini menimbulkan sebuah masalah baru di sektor ekonomi ini. Yang pertama, karena banyaknya konsumtif masyarakat atau permintaan demand terhadap barang yang disenangi oleh atau digunakan masyarakat, mau tidak mau si pengirim barang ini harus memasok barang ke daerah-daerah yang itu dengan jumlah yang banyak. Nah, sedangkan angkutan yang mengangkut ini terbatas. Nah, kemudian setelah adanya masalah ini terjadi lagi yaitu masalah angkutannya, yaitu memaksakan ke maksimal mengangkut barang dari sebuah kendaraan itu sampai melebihi batas, over limit. Nah, sehingga ini menyebabkan bisa terjadinya kecelakaan di jalan raya. Nah, sedangkan kita ketahui bersama di jalan raya ini tidak hanya untuk pengangkut barang, kendaraan pengangkut barang saja, tapi ada kayak ya kita sebagai sehari-hari melaksanakan aktivitas yang menggunakan jalan raya tersebut sebagai sarana transportasinya. Nah, karena over limit itu kan setiap kendaraan memiliki batas maksimal kekuatannya. Nah, kalau udah melebihinya, takutnya nanti ada part-part yang di kendaraan ini mengalami masalah. Kalau mengalami masalah bisa mengakibatkan ya kayak kerugian bagi ya pengirim barang, pemilik kendaraan, supir, bahkan pengendara jalan lainnya, karena bisa kecelakaan lah, bisa apa. Nah, oleh karena itu pemerintah oleh Kemenhub, Kementerian Perhubungan menetapkan bahwa akan mendenda kendaraan yang mengangkut barang yang melebihi kapasitasnya atau over
limit. Nah, itu dengan sebesar 24 juta rupiah. Nah, ini kan sangat merugikan semua pihak sih, antara itu pengirim, antara itu pemilik kendaraan, supir, bahkan yang konsumen sendiri. Semuanya akan terhambat oleh karena itu. Nah, oleh karena itu saya dengan teman saya, Dr. Rahman ini membuat sebuah solusi, menawarkan sebuah solusi di sini untuk hal tersebut. Nah, kami menyelesaikan menyelesaikan masalah ini dengan penyelesaian yaitu dengan algoritma Knapsack problem. Nah, yang dimana kami itu membuat aplikasi di mana nantinya aplikasi ini bisa menghitung, kita bisa menginputkan kendaraan kita itu beratnya itu maksimal kapasitasnya itu berapa kilo sih, berapa ton. Lalu juga kita bisa memasukkan list barang yang akan kita bawa atau yang kita miliki itu ke dalam aplikasi ini. Juga bukan list barangnya aja, tapi itu ntar ada volumenya, ada beratnya, juga ada harga awal dengan harga jualnya. Nah, terus nanti ada fitur Knapsack-nya. Apa sih fitur Knapsack ini? Ntar fitur ini setelah input, kita menginputkan, user menginputkan list kontainer atau list kendaraan dan list barang. Nah, di Knapsack-nya ini kita ini bisa tinggal milih nanti. Oh, kita misalnya mau pakai kendaraan A dengan kapasitas 1.500 kilo atau 1,5 ton. Nah, dengan barangnya ini misalnya barang C. Itu barang C volumenya sekian, terus beratnya sekian, dan nanti itu dimasukkan ke dalam aplikasinya ini. Dan kita aplikasi ini langsung bisa menghitung dengan berat segini, dengan berat barang segini dan batas maksimal kendaraan mengangkutnya itu segini, kita itu bisa mengangkut barangnya itu berapa, ada berapa banyak barang ini supaya tidak. Nah, kalau misal kita menginputkannya lebih, ntar ada peringatan di aplikasi ini bahwa kayaknya over limit atau over muatan di angkutan ini, sehingga nanti bisa menyebabkan hal-hal yang tadi itu yang telah disebutkan di awal itu bisa terjadi. Nah, juga nanti ada total labanya. Kan tadi ada harga awal dengan harga jual. Nah, nanti di akhirnya tuh ada langsung total labanya. Nah, jadinya si pengirim nggak usah repot-repot lagi untuk ngehitung labanya dapat berapa, labanya dapat berapa. Jadinya langsung aja sekali klik, sekali menggunakan aplikasi ini udah teratasi semua yang dari masalah yang tadi over limit, terus bingung ini masuk berapa kilo buat nggak over limit, terus labanya juga kita tampilkan juga di aplikasi ini. Jadi buat para pengirim barang yang ini solusi banget buat para pengusaha-pengusaha yang membutuhkan buat pengiriman barang begitu. Nah, mungkin daripada lama, mungkin teman saya bisa menjelaskan codingan-codingan yang telah kami buat. Silahkan. Ya, baiklah. Di codingan ini bisa dilihat kalau memerlukan untuk import OS. Import OS ini digunakan untuk mengecek apakah file yang digunakan untuk menyimpan data itu kosong atau tidak. Kemudian import JSON. Ini digunakan untuk mengatur jenis data yang disimpan ke dalam file, yaitu dalam bentuk JSON. Function get value. Fungsi ini digunakan untuk mensortir list barang yang dimasukkan berdasarkan total labanya, sehingga bisa dihitung secara urut. Kemudian fungsi print barang ini digunakan untuk memprint header dari list barang, kemudian mereturn reader. Fungsi file reader ini fungsi yang digunakan untuk membaca file apa saja yang namanya dimasukkan. Terus return reader. Kemudian fungsi read data. Fungsi ini digunakan untuk dalam fitur login.
mengecek apakah loginnya berhasil atau tidak. Nah ini lagi man apa? Sambil kayak di ini man dikasih tahu. Misalnya kamu jelasin read data. Nah ini kursornya digerakin ke read data itu biar tahu. Kan udah di approve. Bisa masih geser nggak? Nggak gerak ya. Akses minta lagi remote control. Sebentar. Coba minta lagi. Nah, udah lanjut man. Oke. File data. Variabel ini digunakan untuk mengetahui nama dari file data yang digunakan untuk menyimpan data pengguna yang terdaftar. Kemudian front, sini digunakan untuk variabel yang mau cek menu dari login. Kemudian login check, ini untuk men-set variabel yang mau cek apakah login berhasil atau tidak. Kemudian di sini with open file data, digunakan untuk membuat file data jika tidak ada. Karena menggunakan A dan write-nya kosong, maka isi file tidak akan tertimpa. Di sini while front, yaitu loop yang digunakan untuk menu login. Menu yang ada yaitu login dan daftar akun. Jika belum memiliki akun, maka harus menggunakan menu yang kedua terlebih dahulu. Data yang harus dimasukkan yaitu nama pengguna dan password. Setelah selesai, maka akan kembali ke menu utama dan bisa menggunakan menu login. Pengguna yang terdaftar itu harus memiliki nama yang berbeda. Kalau namanya sama, harus diganti. Jika berhasil, maka akan masuk ke menu utamanya. Di sini menunya ada 4, yaitu list container, list barang, knapsack, dan keluar. Di menu 1 ini yaitu list container. Jika file backpack itu kosong, maka akan di-print file backpack kosong. Jika tidak, maka akan nge-print header ini dan isinya. Di sini akan ada menu lagi, yaitu tambahkan backpack baru, edit backpack, dan kembali. Ditambahkan backpack baru, ada beberapa data yang harus dimasukkan pengguna, yaitu nama, volume, Bmax, dan Bmax. Jika nama yang terdaftar itu sudah dimasukkan, maka harus menggunakan menu yang kedua, yaitu edit backpack. Di menu edit backpack ini akan ada fitur untuk mencari file data backpack dengan menggunakan nama yang dimasukkan. Jika tercari, maka akan masuk ke menu lainnya. Di sini pengguna dapat mengubah nama, mengubah volume, mengubah berat max, atau menghapus backpacknya.
dalam menu utama yang kedua, yaitu list barang. Di sini jika file barang tidak kosong, maka akan ngeprint header bersama dengan file barang yang telah dimasukkan. Kemudian ada menu lainnya, yaitu tambahkan barang baru, edit barang untuk kembali. Di menu pertama yaitu tambahkan barang baru. Ditambahkan barang baru, pertama pengguna harus memasukkan nama yang kemudian dicek apakah sudah dimasukkan atau tidak. Jika sudah dimasukkan sebelumnya, maka pengguna akan masuk ke menu sebelumnya dan harus menggunakan edit barang. Data yang harus dimasukkan pada tambahkan barang baru yaitu nama, modal, harga, volume, dan berat. Kemudian di menu yang kedua yaitu edit barang. Di menu edit barang ini mirip seperti menu edit backpack. Di sini pengguna dapat mengubah nama dari barang yang dicari, ubah modal, ubah harga, ubah volume, ubah berat, atau hapus barang. Kemudian ke menu yang ketiga, menu utama yang ketiga yaitu knapsack. Di sini pengguna akan dicek apakah telah memasukkan file barang atau file backpack. Jika belum, maka pengguna akan kembali ke menu paling utama. Pertama kali, pengguna harus memilih backpack yang ingin digunakan dengan memasukkan nama dari backpack tersebut. Setelah itu, jika backpack ditemukan, maka akan dibuat variabel jenis backpack yang akan menyimpan data dari backpack yang dicari. Setelah backpack telah ditemukan, maka pengguna harus memasukkan barang yang mau dipilih untuk dimasukkan ke dalam backpacknya. Barang yang dipilih bisa dimasukkan dengan memilih namanya, kemudian pengguna diharuskan untuk memasukkan jumlah barang yang ingin dimasukkan. Setelah itu, jika pengguna telah memasukkan setidaknya satu barang, maka akan ada pilihan lainnya, yaitu untuk memasukkan huruf Y untuk mulai menghitung knapsack. Di fitur knapsack ini, pengguna dapat memasukkan file barang yang terpilih sebanyak mungkin sampai kelebihan batas.
Kemudian akan diperlihatkan seberapa banyak setiap barang yang harus dimasukkan agar muat ke dalam backpack-nya. Di sini terdapat variable cart yang akan menyimpan variabel dari barang yang dimasukkan oleh pengguna, kemudian akan menggunakan fungsi sort. Sort kemudian menggunakan fungsi get value dengan reverse false yang akan mensortir barang yang memiliki lapar tertinggi akan diletakkan pada bagian paling akhir dari list. Kemudian untuk setiap barang yang memiliki nilai tertinggi, masukkan satu persatu barang tersebut ke backpack dan mulai kurangi berdasarkan berat dan volume dari barang tersebut. Jika melebihi berat max atau volume max dari backpack, maka akan di break. Dan di sini jika selesai, maka akan di print barang dengan nama setiap barang dapat dimasukkan sebanyak jumlah barangnya yang bisa dimasukkan. Kemudian akan dimunculkan print total laba. Setelah itu, pengguna dapat memulai lagi dari menu knapsack yang awal. Nah, mungkin itu tadi penjelasan dari codingan yang kami buat. Nah, mungkin selanjutnya kami akan mendemonstrasikan bagaimana sih kalau codingan-codingan yang kami jelaskan tadi itu di run atau dijalankan di sebuah aplikasi. Nah, pertama akan ada muncul seperti ini, ada either knapsack optimizer, terus ada silakan login jika sudah memiliki akun. Nah, karena di sini kita analogkan kita masih pengguna baru, kita menggunakan inputkan 2 untuk mendaftarkan akun. Nah, masukkan nama pengguna ini bebas, yang penting tidak sama dengan nama pengguna sebelumnya. Misal kita menggunakan nama Fasilkom, terus password pengguna ini bebas juga, yang penting kita mengingatnya. Yang kita mention Fasilkom 123. Nah, user Fasilkom berhasil didaftarkan. Nah, sekarang kita sudah memiliki akun untuk menggunakan aplikasi ini. Nah, jika sudah mempunyai, kita menggunakan inputkan nomor atau angka 1, masuk ke menu login. Nah, kita masukkan nama pengguna tadi yang itu Fasilkom, terus di enter passwordnya juga Fasilkom 123. Nah, jika salah akan kembali lagi ke awal. Kita ulang. Nama pengguna Fasilkom, ini Fasilkom 123. Nah, jika berhasil, ini adalah tampilan utama dari aplikasi ini. Nah, kita lihat dulu, kita inputkan 1 untuk list kontainernya. Nah, karena ini filenya masih kosong, belum ada, kita tambahkan backpack baru. Masukkan nama, misalnya nama barang kita adalah semen. Nah,
masukkan volumenya. Nah, volume barang ini juga bisa kita masukkan, misalnya volumenya kita asal aja, misalnya 25 meter per kubik. Nah, terus beratnya 50 kilo. Nah, langsung ada nanti di sini muncul di listnya ini ada nama semen, volume 5, berat maksimalnya 50. Nah, misal kita mau nambah lagi, misalnya kita tambah lagi, kita ketikkan 1, misalnya kita tekan kayu dengan volume barangnya misalnya 15, terus beratnya 5 kilo. Nah, sudah ada 2 list barang di sini, terus kita edit, kita masukkan, inputkan nomor atau 2. Nah, kita bisa memilih, misalnya kita mau kayu, kita tuliskan kayu. Nah, terus kita sini ada option buat ubah nama, ubah volume, ubah berat maksimal, bahkan untuk menghapus listnya ini. Karena ya sesuai dengan kebutuhan saja, misalnya namanya yang salah kita ubah nama, tekan input 1 kita langsung ubah nama, volume salah kita inputkan 2, volume terus beratnya salah kita inputkan 3, atau menghapusnya inputkan 4. Karena ini nggak salah, kita pencet 5 untuk kembali. Nah, ini adalah fitur list konten. Salah aku ya, kok bug? This back ya. Baik. Wis. Edit back. Ini biasanya konten. Hapus back. Terus edit lagi back. Terus buka. Kembali. Dari awal. Dari login, navigasi, anjir, salah. Menu login, Fasilkom 22. Nah, karena ini ya masukkan list 1 untuk menulis kontainer atau kendaraannya. Misalnya kita tambahkan baru, misalnya masukkan nama bebeknya atau nama kendaraannya, misalnya truk. Nah, volume truknya ini baknya bisa mengangkut berapa, misalnya kayak 2000 meter per 3, terus berat maksimalnya misalnya 3000 ton atau ya 3000 ton truknya. Nah, udah ada nama truk ini. Nah, terus kayak nambah lagi angkutannya. Nah, terus ya kita namanya ini pick up, mobil pick up. Nah, terus volumenya mungkin cuma 1000, terus maksimalnya juga 1000 ton. Nah, udah ada. Nah, untuk ngedit ya tinggal inputkan 2, terus ya udah kita pilih misalnya namanya truk atau ya truknya. Karena ini truknya ini beratnya misalnya salah, udah nanti kita bisa juga ubah beratnya, masukkan berat baru misalnya 3500. Nah, udah ada, terus kita pencet input 5 kembali. Nah, udah terubah tadi beratnya dari 3500 kilo. Nah, kita kembali. Nah, kita masuk ke menu awal, kita masuk ke menu list barang, itu kan 2. Sama seperti ini, sama list kontainer tadi, kita tambahkan aja barang dengan input 1, misalnya kita inputkan semen. Nah, di sini berbeda, ada masukkan model barang, misalnya semennya harga kita ambilnya 35.000, terus masukkan harga barangnya kita jual dengan harga 55.000. Nah, ada masukkan volumenya, misalnya volumenya ini 35, terus beratnya ini 50 kilo. Nah, udah ada di sini di listnya. Terus misalnya kita tambahkan barang baru, misalnya kayu, terus modal barangnya kita misalnya ambil kayu 15.000, kita jual dengan harga 35.000. Terus volumenya misalnya cuma
16, terus beratnya ini cuma 20, udah ada di sini semua. Nah, untuk mengedit inputkan 2 juga, kita tinggal milih sama kayak list kontainer tadi, hampir sama dengan kita kayu. Nah, apa yang mau kita ubah? Oh, volumenya inputkan 4, masukkan volume baru misalnya 15. Terus kembali. Nah, udah berubah di sini volumenya. Terus kembali. Nah, terus kita menggunakan fitur terakhir di aplikasinya itu akan abstract-nya. Ini adalah fitur utamanya. Nah, masukkan nama backpack atau ini bisa truk atau apa. Nah, ini nggak cuma ini kendaraan, kita bisa masukkan juga apa ya, kayak sesuatu yang bisa kita mengangkut barang gitu biar nggak berlebihan gitu kan, nggak melulu kendaraan. Misalnya kita ambil yang truk, masukkan nama backpack. Oh, karena kita sedang menaikkan angka 1 di sini disuruhkan nama, jadi keulang lagi ke halaman yang ini. Kita tekan truk. Truk. Nah, setelah masukkan truk, terus keluar namanya truk, volumenya 2000, terus beratnya 3500. Terus masukkan nama barangnya, misalnya kita mau bawa semen, terus masukkan jumlah yang diinginkan. Misalnya kita bawa semennya itu 300. Nah, terus nggak ada lagi, kita masukkan Y. Nah, ini balik lagi ke awal karena ini over limit atau melebihi muatannya. Nah, coba kalau tidak over, misalnya kita cuma membawa semennya 50, terus kita ya. Nah, langsung di sini terprint barang semen yang dapat dimasukkan sebanyak 50. Makanya tadi dengan menggunakan truk terus membawa barang semen sebanyak 50, tidak over limit atau melebihi muatan, lalu terprint barang semen dapat dimasukkan sebanyak 50, terus labanya juga muncul di sini sebanyak 1 juta. Nah, terus gimana caranya mau keluar ya, kita ketikkan N lagi. Nah, langsung masuk ke list lagi. Nah, jadi itu demonstrasi penggunaan aplikasi dari aplikasi yang kami buat untuk memenuhi tugas proyek akhir di kelas algoritma dan pemrograman 2 kelas E ini. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada kata-kata yang salah atau tingkah laku dari kami berdua yang salah. Kami mohon maaf karena kami hanya sebuah manusia. Hanya seorang manusia yang tak luput dari salah. Saya dan teman saya mengundurkan diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.